Baik, masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Bang Jansen, survei-survei terbaru ini kan menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran. Tapi ternyata Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto ini menyebut bahwa survei ini bisa diintervensi loh. Gimana tanggapannya Bang Jansen? Ya, pertama terima kasih dulu ya untuk kesempatannya. Horas ya, shalom untuk kita semuanya. Jadi begini, yang pertama sebagai sebuah data ya, karena survei ini ilmiah, maka harus kita terima. Soal percaya atau tidak ya kembali ke masing-masing orang. Apalagi kalau misalnya yang tidak percaya itu ataupun yang percaya itu punya data pembandingnya begitu. Jadi silahkan saja. Kalau saya kebetulan atau kami ya, itu dalam posisi percaya, khususnya kami Partai Demokrat. Karena kebetulan tanggal 19 sampai 21 November kemarin, kami Partai Demokrat melakukan konsolidasi di Madiun, di Jawa Timur. Itu di mana Pak Prabowo juga hadir ya, banyak itu diberitakan. Sebelum ya melakukan konsolidasi itu, partai secara besar-besaran itu, kami Partai Demokrat ya kebetulan menyewa 3 lembaga survei. Itu sangat kredibel. Ya, ini lembaga survei yang sangat kredibel di Indonesia ini, tapi bukan DNJA ya, itu dia. Termasuk lembaga surveinya ini juga dipakai oleh kandidat-kandidat yang lain ya, yang menjadi kompetitor Pak Prabowo hari ini. Jadi ada 3 lembaga survei. Jadi hasil dari 3 lembaga survei itu tidak terlalu beda jauh ya dengan angka yang dirilis oleh DNJA. Walaupun saya tidak sepakat terlalu kecil di angka DNJA ini untuk Pak Prabowo. Mereka cuma naruh 40,3%. Angkanya jauh di atas itu. Kalau Mas Anies ya dan Mas Ganjar memang di 20 sekian persenan. Itu makanya sejak tadi malam ya di media sosial saya debat juga soal survei ini, tetapi dengan juru bicara Mas Anies. Mereka mengatakan Mas Anies ini sudah dikunci di angka 17%. Saya katakan siapa yang ngunci-ngunci suara rakyat? Itu dia. Orang ini saya punya data survei terbaru kok. Mas Anies itu sudah naik ya, sudah di atas 20 sekian persenan begitu. Kalau Pak Prabowo memang 40% lebih ke atas itu dia, tapi bukan 40,3, terlalu kecil ini. Itu kami katakan ya memang Pak Prabowo pas di angka ini ya, karena strong votersnya Pak Prabowo itu dari masa ke masa memang ya di pemilu 3 pemilu terakhir itu di 30 sekian persenan. Itu makanya di 2 pemilu terakhir 2014-2019 suara Pak Prabowo itu kan 45-46. Belum lagi ditambah misalnya konstituen 8 partai yang hari ini mendukung beliau. Belum lagi misalnya suara dari pendukung Pak Jokowi, suara pendukung Gibran di kelompok milenial, Gen Z dan lain-lain begitu. Jadi memang ya silakan saja ya bagi orang yang tidak percaya hasil survei akhir-akhir ini, khususnya yang menempatkan Pak Prabowo di atas 40%. Itu makanya dalam rapat kami di Madiun kemarin kami katakan karena ini sudah di atas 40%, toh ini pemilu ini kan belum dimulai masa kampanyenya, masih 3 bulan ke depan. Ya sudah kita gaspol aja. Biar satu putaran, dan cepat juga selesai pemilu kita ini. Jadi memaknai pernyataan dari Mas Hasto berkaitan dengan hasil survei ini bisa diintervensi, bisa digunakan sebagai alat pemenangan itu apa dong? Kalau kita memaknai pernyataan Mas Hasto? Tanya Mas Hastonya, jangan tanya saya itu. Kalau menurut Bang Jansen? Yang pasti saya katakan survei ini kan ilmiah, harus kita terima begitu. Soal percaya atau tidak silahkan saja, apalagi kalau punya data pembanding begitu. Kemudian Mas Hasto mengatakan survei ini sebagai alat pemenangan katanya. Mungkin ada 2 kata imbuhan yang kurang tuh, alat bantu untuk pemenangan, itu yang saya sepakat. Itu makanya kemarin di 3 lembaga survei yang kami sewa itu kami katakan ini harus kalian lakukan survei apa adanya loh ya itu. Karena kami ingin tahu di mana ini kami Partai Demokrat ini yang lemah untuk konteks pileg dan di mana Pak Prabowo ini yang lemah untuk konteks survei nasional Pilpres begitu dia. Inilah panduan kita. Sehingga kemudian gerakan kita di lapangan 3 bulan ke depan ya dibantu oleh alat bantu yang namanya survei ini. Oh kita di sini lemah itu. Potretnya kan sudah ada di survei, kita perkuatlah di situ. Oh di sini suara kita sudah kuat, ya berarti kan tinggal kita jaga begitu. Ya memang survei alatnya. Mau apa lagi? Itulah yang disediakan oleh ilmu modern hari ini sebagai alat bantu kita dalam kontestasi politik. Soal percaya atau tidak ya silahkan saja, itu dia. Tetapi yang pasti memang saya ingin mengatakan ya. Angka Pak Prabowo terlalu kecil ini dikasih DNJA, 40,3%. Angkanya di atas itu. Karena punya kami itu hampir sama sih, tetapi jangkanya lebih baru dari punya DNJA ini. Kami itu tanggal 1 sampai tanggal 14 November. Kalau punya Mas DNJA ini kan cuma sampai tanggal 13 November ini.
Oke. Itu dia. Bang Deddy, kalau menurut Bang Jansen, lembaga survei itu alat bantu pemenangan, bukan alat pemenangan. Dan kalau kubunya Bang Jansen sih percaya. Kalau dari Mas Hasto dan teman-teman ini gimana? Apakah ini wujud ketidakpercayaan kemudian? Saya nggak tahu apakah Anda bisa menangkap jelas pernyataan saya di awal ya. Pertanyaan kalian kan jelas, apakah lembaga survei bisa diintervensi? Saya jawab, iya bisa. Sudah terbukti secara empirik, sudah terbukti secara teoritik. Gitu ya, itu kita harus pahami dulu. Jadi kita jelas nih diskusinya gitu ya. Kalau pertanyaan dasarnya adalah apakah lembaga survei bisa diintervensi? Bisa. Itu sudah terbukti gitu ya. Silakan baca buku yang tadi saya sebut itu. Mungkin nih LSI udah baca itu bukunya David Moore itu gitu ya. Bagaimana pollster itu kemudian mengutak-atik data melalui pertanyaan yang diajukan gitu. Itu bisa gitu loh. Belum lagi kan kita kadang begini. Kita juga harus memperhatikan. Kadang lembaga survei ini kan seolah-olah sama ini semua responden di perkotaan dengan di pedesaan. Itu kan ada ruang di sana yang bisa dimanipulasi. Jadi saya ini bukan orang yang tidak percaya survei. Saya termasuk orang pertama membawa survei politik di Indonesia. Termasuk FGD-nya, termasuk quick count. Waktu masih di NDI gitu loh. Jadi ini bukan soal percaya tidak percaya. Tapi kembali pada pertanyaan kalian. Apakah lembaga survei bisa diintervensi? Bisa. Baik oleh internalnya maupun oleh eksternalnya. Makanya saya bilang tadi, lihat rekam jejaknya dong. Lihat afiliasi politiknya. Lihat orang-orang di dalamnya, lihat sumber pembiayaannya. Kalau metodologi semua konsisten dengan metodologi yang baik, pasti hasilnya tidak seperti sekarang, semeraut. Ambillah misalnya yang sekarang muncul itu, ya. Bandingkan dengan katakanlah Litbang Kompas yang sangat independen, misalnya. Atau yang sedikit pro Mas Ganjar, SMRC, atau katakanlah Carta Politika. Logikanya kalau metodologinya sama, semua lembaga survei ini perbedaannya pasti dalam margin of error. Tapi kalau sudah lompat-lompat, kita sebagai publik harus melihat ini sebagai sesuatu yang dipertanyakan. Jadi cenderung bahwa memang seringkali di banyak negara, termasuk di Indonesia, lembaga survei itu digunakan sebagai alat fabrikasi opini. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Kita sudah mengalami bagaimana lembaga survei hampir semuanya salah. Kita sudah mengalami bagaimana lembaga survei saling berbeda satu sama lain. Nah, sekarang kembali kepada kita, kalau percaya survei, tentu kami percaya survei. Saya termasuk orang yang mengusulkan survei sejak awal di partai politik. Ya. Jadi kembali ini, apakah ini sebuah operasi opini? Menurut saya ya. Jadi kalau Jansen bilang lebih dari 49, kalau saya sih kalian bikin 60 juga nggak apa-apa, kan terserah buat kalian gitu loh. Kami kan punya benchmark sendiri gitu loh. Tapi jangan branding kami seolah-olah PDIP nggak percaya survei karena hasilnya jelek. Ini kan kurang ajar namanya gitu loh. Oke, Bang Deddy mungkin ini yang supaya clear dulu ya. Kok tadi Bang Deddy menyampaikan bahwa lembaga survei itu bisa diintervensi. Apakah kondisi seperti ini, perspektif dari Bang Deddy ini berlaku untuk lembaga survei yang memenangkan semua calon, termasuk yang memenangkan Mas Ganjar? Bang Deddy? Ya bisa, kepada semua lembaga survei. Tergantung lembaga survei itu mau menjaga integritasnya apa tidak. Dalam situasi normal di mana semuanya imparsial, ya non partisan, itu perbedaannya pasti dalam margin of error. Itu teoritik. Tapi kalau ada hasilnya perbedaannya sangat nyata, ini ada masalah dengan lembaga survei. Apakah internalnya atau eksternalnya? Jadi itu kita jelas dulu. Kalau nggak paham survei nggak usah ngomong gitu loh maksud saya. Mas Anggoro mungkin menanggapi tadi juga Bang Deddy sempat menyebut beberapa lembaga survei kemudian yang disebutkan adanya perbedaan dengan LSI juga. Metodologi yang digunakan sebenarnya seperti apa? Jadi sebenarnya memang pertanyaan ini tidak kami dapati sayangnya ketika bulan Januari yang lalu ketika kita merilis Ganjar unggul dengan perolehan 37 versus 25%. September tahun lalu pun juga kita merilis data di mana Ganjar unggul. Gitu. Tapi ini hal yang wajar. Sekali lagi kritik itu penting sebagai kontrol bagi lembaga survei, manapun lembaga surveinya. Yang kedua, kenapa ada perbedaan antar lembaga survei itu penting untuk kita sama-sama kaji gitu ya. Karena beda sampel pasti beda jawaban. Artinya begini, beda sampel beda jawaban itu kalau yang diperhatikan pertama soal metodologinya. Sama tidak metodologinya.
Jika metodologi yang sama, apakah jumlah sampelnya sama antar lembaga survei itu? Kemudian rentang waktunya yang paling penting. Apakah sama di saat yang bersamaan atau berbeda? Karena selisih seminggu saja ada perbedaan fenomena bisa sangat mengubah. Sebelum putusan MK, pasca putusan MK itu jaraknya kan tidak terlalu jauh. Ya. Itu jawabannya bisa sangat berubah. Kemudian teknik wawancara. Teknik wawancara juga mempengaruhi hasil. Misalnya apakah face to face interview atau menggunakan tools gitu ya. Kalau face to face interview memungkinkan seluruh pemilih ini berpotensi menjadi responden. Tetapi kalau menggunakan tools, handphone, telepon rumah misalnya, tentunya ada segmen yang bias, yang tidak terpotret. Ini juga perlu dibandingkan. Jadi tidak hanya soal membandingkan elektabilitas antar calon saja gitu ya, tetapi juga bagaimana metodologinya, waktu pengambilan datanya, cara pengambilan datanya, termasuk sampai quality controlnya. Nah ini penting ya bagi kami tentunya lembaga survei untuk memastikan akurasi data. Oke, itu soal variabel yang kemudian bisa mempengaruhi kenapa lembaga survei satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi tadi Bang Deddy juga menyoroti mengenai sumber pendanaan dari lembaga survei. Itu memastikan bahwa lembaga survei ini independen itu seperti apa? Tidak berkaitan, perlu dijawab juga. Ya, memang secara tidak langsung maupun langsung itu akan banyak pertanyaan publik terkaitan dengan sumber dana. Biasanya yang di-request oleh partai kayak tadi Bang Jansen itu untuk konsumsi internal mereka. Nah, kalau misalkan lembaga merilis itu pasti disampaikan juga sumber dananya. Termasuk dari kami dari LSI, ini bagian dari CSR kita, LSI Indonesia. Untuk kita lakukan survei dan kita rilis ke publik. Kalau tadi Bang Jansen nggak diceritakan tuh lembaganya mana kan. Biasanya di order partai untuk kepentingan partai, untuk kepentingan strategis. Untuk kepentingan strategis. Karena survei itu memotret bukan hanya soal elektabilitas. Lebih dalam lagi dari itu, kenapa naik, kenapa turun, ya. Kemudian apa yang mempengaruhi potensi apa yang bisa membuat kita rebound dan tidak, itu bisa terpotret dalam survei dan itu pasti di-keep sama pemilik data itu. Karena ini berkaitan dengan langkah-langkah strategis berikutnya. Nah, sama halnya dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini di mana 1-2 kandidat di bawah, yang lainnya lebih unggul. Nah, ini juga penting karena tidak selamanya data survei yang tinggi itu menguntungkan bagi para kandidat. Dan sebaliknya, yang rendah itu juga belum tentu dia rugi atas data itu. Kenapa? Karena banyak yang bilang bahwa data yang tinggi itu bagian dari bandwagon effect, harapannya menggiring opini sehingga menguntungkan ke salah satu pihak. Tidak, karena survei itu berlaku saat pengambilan data berlangsung. Apakah nanti pada hari H pilkada itu akan sama? Belum tentu gitu. Karena ada durasi waktu yang berbeda yang pertama. Yang kedua, ketika survei diumumkan yang bersangkutan itu unggul, itu justru malah bisa saja membuat pendukungnya leha-leha. Saya sudah unggul, kenapa harus datang ke TPS? Mendingan saya berlibur, kan hari libur nasional pemilu. Nah sebaliknya bagi mereka yang di bawah, itu justru membuat pendukungnya bersemangat. Pendukung saya, tim saya tertinggal ini, maka saya harus datang ke TPS. Karena suara yang dihitung di survei tinggi, kalau pada hari dia golput, nggak ada artinya. Nah ini mempengaruhi nanti pada pemilihan pada bulan Februari nanti. Oke, ya ini menarik ketika kemudian hasil lembaga survei bisa menimbulkan efek dan juga sikap dari masing-masing pasangan calon kalau kita bicara soal Pilpres. Nah Bang Jansen, ini kan akhir-akhir ini survei terbarunya menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran. Hati-hati ini bisa terlena begitu dengan hasil survei yang menunjukkan keunggulan pasangan ini? Ya enggak lah. Jadi survei ini kan sekali lagi saya katakan tadi alat bantu untuk pemenangan begitu. Dengan hari ini suara Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah di atas 40% sekian, kita kan jadi tahu di mana kita yang lemah. Nah itu makanya kemudian ya 3 bulan ke depan ini ketika masuk masa kampanye, titik yang lemah itulah kemudian kita perkuat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada istilah-istilah intervensi begitu ya. Karena kebetulan kami baru saja dipakai 3 lembaga survei. Kalau kami Partai Demokrat, ya Pak SBY ini mungkin salah satu politisi di Indonesia yang pertama-tama kali paling percaya dengan survei begitu. Sejak beliau maju jadi calon presiden di tahun 2004, beliau sudah pakai lembaga survei sebagai alat bantu untuk kemenangan begitu. Kami nggak pernah intervensi. Jadi tidak tahu kalau kemudian misalnya ya ada teman-teman yang lain yang pakai lembaga survei kemudian memasukkan intervensi kepentingannya di sana begitu. Karena sesungguhnya seluruh partai politik yang juga adalah peserta pemilu hari ini sudah melakukan survei internal sebenarnya. Minimal untuk kebutuhan pileg partainya. Soal pendanaan betul. Saya ini berani bicara lantang begini karena kebetulan baru saja lihat 3 dokumen survei.
soal lembaga surveinya siapa, sebagaimana disampaikan tadi, memang kami terikat dengan surat perjanjian kerahasiaan. Kalau istilah kerennya itu katanya non-disclosure agreement begitu dia. Tapi lembaga yang kami pakai, ada tadi disebut-sebut juga dalam percakapan kita, ini ada 3 lembaga survei papan atas Indonesia begitu. Jadi kami memang yang mendanai itu, tetapi apakah dengan kami danai begitu, kami minta di tukang-tukangnya enggak lah. Orang jadi alat bantu pemenangan kok, lucu banget itu. Kau buatlah aku menang di sana begitu. Kemudian dipaparkan ke kita, udah menang ini. Malahan survei itu kita ingin melihat kelemahan kita aja itu. Jadi itu makanya 2 hari ini saya debat diskusi di Twitter soal survei ini, tetapi dengan tim Mas Anies. Mereka terus tidak percaya, selalu mengatakan Mas Anies itu sudah dikunci di 17% lah dan lain-lain. Saya katakan kalau kalian tidak percaya hasil survei hari-hari ini, kan nggak terlalu mahal juga nih sebenarnya biaya buat survei nasional untuk sekelas tim pemenangan presiden loh ya. Ini bukan pemenangan pilihan bupati, wali kota atau gubernur, di presiden. Ini kalau survei nasional sekarang 600 sampai 1 M lah itu sudah dapat kok. Itu makanya ada dalam berita itu saya katakan ke salah satu juru bicara Mas Anies, kebetulan beliau cukup banyak begitu memelihara apa namanya itu sapi, jual aja 2 sapi limosin tuh. Itu dia. Atau kalau nggak urunan kalian, itu kalau 600 juta begitu, saya ini selalu ngomong apa ada aja, 100 orang urunan, paling kan 6 jutaan aja tuh, udah dapat. Satu hasil survei yang kita yakini ini benar, itu. Katanya metodologinya nggak pas, masukkan metodologi kalian di situ. Itu, kuesionernya juga, pertanyaannya, kalian yang susun. Biar aja lembaga survei itu yang kemudian membawa itu turun ke bawah begitu dia. Jadi ketimbang kemudian kita capek debat terus soal survei-survei ini diintervensi lah, ini ditukang-tukangi lah dan lain-lain begitu. Tapi sekali lagi ya silahkan saja. Kalau saya kebetulan mazhab saya selama ini adalah survei itu apapun hasilnya harus kita terima. Soal percaya atau tidak kembali ke masing-masing orang. Untuk kita tidak percaya bagusnya kita ambil data pembanding begitu. Kita biayai survei sendiri biar clean and clean ini. Timbang kemudian ruang publik ini ya kita buat apa menjadi sangat tidak ilmiah begitu dia dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Itu sih yang ingin aku sampaikan. Karena pemilu juga belum mulai nih, baru tanggal 28. Jadi baik. Panas-panasan dulu kita, yang slow-slow aja. Bang Deddy, kalau tadi kan Bang Jansen mengakui timnya juga melakukan survei internal. Ini kan artinya partai-partai juga mungkin melakukan hal tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Apakah ini juga dilakukan oleh PDIP dan juga tim dari Ganjar Mahfud, Bang Deddy? Ya tentu saja kita, tadi kan dari awal saya sudah katakan, PDI Perjuangan itu konsisten dari 2004 melakukan survei. Jadi kalau Bang Jansen, saya nggak tahu Jansen waktu itu sudah di Demokrat atau belum. Tapi saya orang yang pertama ikut mempresentasikan hasil survei politik nasional. Waktu itu kepada Pak Rahmat Witular dan Pak Yusuf Kalla waktu itu. Kalau saya tidak salah, ya di salah satu hotel di Ritz-Carlton sekarang nama hotelnya. Jadi saya ingin bilang, bahwa kalau kita kembali ke pertanyaan awal kalian, apakah survei bisa diintervensi? Maka menurut teori yang ada, menurut pengalaman di Indonesia dan di negara lain secara empirik, itu terjadi. Itu yang harus kita terima dulu gitu. Sudah banyak bahasan tentang itu secara ilmiah gitu. Yang kedua, memang ada kecenderungan ya. Orang suka ini efek efek tirai gitu ya. Kalau bagus diterima, kalau jelek ditolak. Itu memang ada kebiasaan. Ada juga survei, tadi ya, survei itu untuk 2 jenis. Satu untuk kebutuhan internal, untuk pemetaan. Satu lagi untuk fabrikasi opini, pembentukan opini. Itulah yang sedang kami kritisi gitu loh. Karena kita mendapat informasi ada sekitar 9 lembaga survei yang memang dibiayai untuk mengkampanyekan 1 putaran. Itu yang kita dapat dan hasilnya ketika kita sandingkan dengan lembaga survei lain, itu nggak nyambung gitu, secara signifikan berbeda. Jadi ini yang kita harus hati-hati, masyarakat harus hati-hati. Bahwa survei ada yang benar, yes. Ada yang salah, betul. Ada yang untuk kebutuhan internal, ya. Apakah ada untuk pembentukan opini publik? Banyak, gitu loh. Ini realita yang harus kita terima pada hari-hari ini. Dan itu tidak khas Indonesia. Bahkan di Amerika pun terjadi berulang-ulang gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Deddy. Ini karena waktunya terbatas, sayang sekali kita harus mengakhiri diskusi kita petang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Deddy.